Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Umi Kulsum dari kelas 4B jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Public Speaking. Jadi, kita ditugaskan untuk membuat learning journal atau mengulas materi, mereview materi yang kita dapatkan di pertemuan kemarin. Di pertemuan pertama pada tanggal 20 Februari 2025. Pada pertemuan pertama ini kita membahas RPS, rencana program studi atau rencana pembelajaran studi yang akan dilaksanakan minggu ke depannya lagi gitu. Jadi di perkuliahan itu pertemuan pertama kebanyakan dosen itu langsung membahas RPS. Jadi apa aja nih program-program yang akan kita laksanakan di kelas itu. Nah, pertemuan kemarin ini pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 membahas RPS mata kuliah Public Speaking. Nah, di dalam RPS itu menyebutkan banyak tentang apa aja yang akan kita bahas, kemudian tata tertib di kelas. Nah, salah satunya ada tugas ini. Jadi Pak Adi Kusuma MSI itu menugaskan kita untuk membuat learning journal. Apa itu learning journal? Jadi learning journal ini kita membuat video, isinya itu tentang review atau ulasan materi yang telah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan di kelas itu. Tugas ini juga akan masuk kepada nilai kita. Jadi minimal pengumpulan tugas video ini 11 kali pertemuan atau 11 kali video. Nah, di bawah 11 ini kalau kita nggak mengumpulkan 11 kali, berarti kita kemungkinan akan TL. Malah pasti TL katanya. Tapi menurut saya dengan tugas ini sangat bagus dan kreatif untuk mahasiswa kayak kita yang masih belibet ngomongnya. Jadi di dalam tugas ini kita dilatih untuk berbicara di depan kamera. Padahal mah ya yang cuma ngelihat kita itu ya kita sendiri gitu. Tapi tetap aja saya aja masih belibet ngomong gitu kan. Jadi dengan adanya video ini, Pak Adi melatih kita untuk sering berbicara di depan kamera atau sering melatih pembicaraan kita agar lebih tertata, baik, dan tersusun rapih seperti itu. Nah, di pertemuan kemarin juga di dalam RPS disebutkan, jadi lulusan komunikasi ini akan menjadi yang pertama jurnalis, bisa menjadi jurnalis, kemudian bisa menjadi guru, kemudian bisa menjadi wartawan, dan banyak lagi gitu. Kemudian setelah RPS kita perkenalan, katanya kalau gak kenal maka gak sayang, maka kita perkenalan. Nah, di dalam kelas public speaking ini ada 4 kelas. Yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Nah, pada kelas A dan B ini udah perkenalan pada mata kuliah penulisan berita kemarin. Jadi yang perkenalan di materi public speaking ini hanya kelas C dan kelas D gitu. Perkenalan berlanjut, kemudian Pak Adi memberikan materi, memberikan pengertian tentang komunikasi penyiaran Islam. Terkadang kita hanya tahu komunikasi penyiaran Islam, ya komunikasi, ya penyiaran, ya Islam gitu. Berarti tentang broadcasting, tentang dakwah, hanya itu saja gitu. Ternyata ada penjelasan lengkapnya lagi mengenai pengertian komunikasi penyiaran Islam gitu. Sangat panjang juga kalau kita pelajarin lagi gitu. Tidak hanya ya komunikasi tentang bicara gitu, tentang penyiaran ya tentang penyiaran broadcasting gitu, tidak. Ternyata ada panjang lagi. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator menuju komunikan untuk memenuhi tujuan gitu, memiliki tujuan atau untuk mempengaruhi, itu komunikasi. Nah, yang kedua adalah penyiaran. Apa itu penyiaran? Jadi penyiaran itu adalah proses penyampaian pesan
baik berupa suara atau gambar yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik yang kemudian disiarkan secara bersamaan yang diterima oleh receiver masing-masing gitu. Itu pengertian penyiaran. Kemudian Islamnya, kalau Islamnya udah beda pembahasan di public speaking ini, bukan pembahasannya ya. Jadi kalau Islamnya mengikuti tentang dakwah gitu. Ada lagi, beda lagi gitu. Kemudian setelah membahas tentang komunikasi penyiaran Islam, sebelum Pak Adi menjelaskan seperti tadi nih yang panjang dan lengkap gitu, teman-teman saya juga banyak yang mengutarakan pendapat ya 11-12 sih sama jawabannya, tapi yang lebih lengkapnya lagi yang tadi yaitu penjelasan Pak Adi tadi. Ketika penjelasan komunikasi penyiaran Islam, Pak Adi juga memberikan tugas secara mendadak kepada kita ketika di kelas, yaitu untuk maju ke depan. Siapa yang ingin maju, apa aja yang kalian mau bicarakan, mau MC, mau jadi dakwah, mau jadi pembawa berita gitu, terserah. Yang penting siapa yang siap untuk maju ke depan sekarang ini gitu. Nah, di situ yang berani maju adalah Ishak, yaitu dari kelas C atau D ya, Ishak itu. Kayaknya kelas D sih. Nah, materi yang saya dapatkan dari ceramah atau dakwahnya Ishak ini adalah 3 amalan yang Allah sukai. Yang pertama adalah as-sholatu waqtiha. As-sholatu waqtiha itu maksudnya apa? Sholat di waktunya. Maksudnya ketika sudah azan langsung mengerjakan sholat. Ketika sudah azan langsung mengerjakan sholat. Tidak diselangi dengan hal-hal yang tidak berguna gitu. Seperti main game, main HP, tidak. Jadi langsung sholat ketika azan, mendengar suara azan langsung sholat. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain itu adalah kita menghormati orang tua atau berbakti kepada orang tua. Itu juga amalan kedua yang disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah berjalan di jalan Allah. Contohnya kita pembelajaran atau membuat video ini juga sama. Ini bernamakan jihad fisabilillah. Kita belajar untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, itu tiga yang saya dapatkan di dalam dakwahan Ishak tadi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.